Halo adik-adik sekalian, teman-teman, kembali lagi dalam video saya terkait dengan materi fisika matematika. Kali ini saya akan membahas salah satu dari fungsi khusus, yaitu fungsi beta. Nah, kita langsung saja ya. Ketika kita membahas tentang fungsi beta, kita harus beranjak dari definisi fungsi beta. Nah, sama seperti dengan fungsi khusus yang lain, maka fungsi beta juga memiliki definisi yang didefinisikan dalam suatu integral tentu, yang mana beta, jadi beta PQ. Nah, di sini bedanya dengan fungsi khusus fungsi faktorial maupun fungsi gamma itu jika di sana hanya ada satu bilangan, maka di sini untuk fungsi beta ada dua bilangan, yaitu P dan Q. Nah, fungsi beta ini didefinisikan dalam bentuk integral tentu dengan batas 01 X pangkat P min 1 dikali 1 min X pangkat Q min 1 dx. Jadi ini adalah definisi dari fungsi beta ya. Nah, jadi kalau nanti kita ketemu dengan integral-integral dan mirip bentuknya dengan bentuk ini, maka kita bisa arahkan itu hasilnya adalah beta PQ gitu ya. Contohnya saja, misalnya contoh kita memiliki bentuk integral 01 X pangkat 5 gitu ya, 1 min X pangkat 4 dx, maka ini tiada lain adalah integral 01 X pangkat 6 min 1, begitu kan, karena 5 itu 6 min 1, 1 min X 4 itu adalah 5 min 1 ya kan, dx. Berarti dari sini kita dapatkan P nya itu adalah 6 dan Q nya adalah 5, sehingga ini hasilnya itu untuk integral ini adalah beta 65 begitu ya, hasilnya itu. Oke. Nah, berdasarkan definisi ini sejatinya kita bisa dapat melihat sifat dari fungsi beta ini, yaitu sifat fungsi beta yaitu beta PQ itu akan sama dengan beta QP, jadi bersifat simetri begitu ya. Atau kita buktikan saja, bukti gitu ya. Nah, untuk membuktikannya kita misalkan gitu ya, kita misalkan X nya itu adalah sama dengan 1 min Y gitu ya. Dari sini kita dapatkan kalau Y nya itu adalah 1 min X, berarti kita dapatkan dx nya adalah minus dy gitu. Nah, batasnya, batas integralnya, jika X sama dengan 0 jelas Y nya sama dengan 1. Jika X sama dengan 1 maka Y nya adalah 0 ya, karena definisinya batasnya X nya adalah 0 dan 1, maka ketika X nya 0 Y nya adalah 1, jika X nya 1 Y nya 0, jadi batasnya terbalik ya. Nah, dari pemisalan ini akhirnya kita masukkan, jadi beta PQ itu, saya ulang lagi menuliskan definisinya, X pangkat P min 1, 1 min X Q min 1 dx. Nah, itu akan menjadi gitu ya, itu akan menjadi integral 10, batasnya sudah berubah, X nya saya ganti dengan 1 min Y pangkat P min 1, 1 min X nya saya ganti dengan Y pangkat Q min 1, dx nya saya ganti dengan minus dy. Nah, ini berarti minus dy nya ini, minusnya saya bawa ke depan, berarti batasnya bisa dibalik gitu ya, batasnya bisa dibalik ini
sehingga minusnya hilang, menjadi integral 0 1 Y pangkat Q min 1. Oke, saya tukar saja posisinya, dikali 1 min Y pangkat P min 1 dy. Nah, coba kita bandingkan dengan bentuk yang di atasnya ini. Nah, mirip sekali bukan? Hanya saja ini akan menjadi beta Q P. Nah, akhirnya sifat ini terbukti ya, bahwa fungsi beta itu bersifat simetri. Jelas ya? Kemudian terkait dengan definisi fungsi beta ini, nah sejatinya dengan kita melakukan beberapa trik, kita juga akan dapat menemukan bentuk-bentuk lain dari fungsi beta gitu ya. Jadi terlihat bentuknya beda, tapi sebenarnya itu hanya adalah fungsi beta juga. Nah, dengan cara kita gunakan variabel baru gitu ya. Kita gunakan variabel baru, yaitu misalnya Y adalah AX gitu ya. Y adalah AX yang berarti X-nya adalah Y per A gitu. Sehingga kita dapatkan dx-nya adalah dy per A tentu saja. Kemudian batas integral itu jika x-nya sama dengan 0, jelas y-nya adalah 0. Namun jika x-nya sama dengan 1, batasnya y-nya itu menjadi A gitu ya. Dari sini kita lihat jika x-nya itu 1, maka y-nya itu A, karena A per A nanti akan jadi 1. Nah, maka fungsi beta PQ itu dapat kita tuliskan dengan beta PQ. Nah, saya tuliskan lagi dulu definisinya. 01 X pangkat P min 1 min X pangkat Q min 1 dx, biar terbiasa ya. Nah, ini akan menjadi dalam variabel baru yang tadi didefinisikan, itu akan menjadi integral batasnya dari 0 sampai A ya, karena batasnya sudah berubah. Kemudian X nya saya ganti dengan Y per A gitu, pangkat P min 1. Kemudian di sini 1 min X, X nya saya ganti dengan Y per A juga, pangkat Q min 1. Sedangkan dx nya itu menjadi dy per A. Oke. Nah, kita akan lakukan beberapa trik aljabar gitu ya. Sedikit trik aljabar di sini. Perhatikan di bagian ini ya. Ini ada A. Kemudian di sini kita bisa A-nya itu kita bisa masukkan di sini di dalam kurung 1 min Y per A-nya, maka kita akhirnya bisa dapatkan seperti ini. A pangkat P min 1 dikali dengan 1 per A gitu ya, dikali dengan integral 0A Y pangkat P min 1. Jadi yang A pangkat P min 1 nya sudah ke depan gitu ya. Nah, di sini saya buat 1 per A gitu ya, dikali dengan A min Y pangkat Q min 1 ini dy gitu ya, karena 1 per A nya juga sudah ke depan gitu ya. Nah, kemudian dari 1 per A ini, 1 per A Q min 1, akhirnya kita juga dapatkan beta PQ nya itu adalah masih 1 per A pangkat P min 1 dikali dengan 1 per A. Nah, yang ini 1
1/A pangkat Q min 1-nya saya bawa ke depan juga, sehingga menghasilkan 1/A pangkat Q min 1 gitu ya. Integral 0 sampai A Y pangkat P min 1 ini menjadi A min Y pangkat Q min 1 dy. Atau kalau saya gabungkan, ini akhirnya menjadi sama dengan 1/A pangkat P plus Q min 1 ya. Dari sini yang di depan saya gabungkan karena bilangan utamanya itu A, sama-sama A, bisa digabungkan. Ini 0 sampai A Y pangkat P min 1 A min Y pangkat Q min 1 dy. Nah, akhirnya kita dapat bentuk kedua dari fungsi beta. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sehingga dari sini kita sudah mendapatkan dua bentuk fungsi beta. Yang pertama adalah ini, dan yang kedua adalah ini. Gitu ya. Dan ini adalah definisi yang sama gitu. Hanya dilakukan sebuah trik sehingga terjadi perubahan batas dan sedikit terjadi perubahan bentuk. Nah, ini diperlukan karena nanti jika kita ketemu dengan sebuah integral, maka kalau misalnya ternyata integral itu bisa diarahkan ke fungsi beta, maka nanti bisa diarahkan ke fungsi beta yang bentuk pertama maupun bentuk kedua ini. Begitu. Terserah yang mana lebih mudah untuk diarahkannya. Oke. Nah, kita sudah dapat dua bentuk fungsi beta. Selanjutnya, fungsi beta juga dapat dinyatakan dalam variabel sudut atau variabel trigonometri gitu ya. Dalam variabel trigonometri, jadi dengan memisalkan substitut X itu adalah sin kuadrat theta, sehingga kita dapatkan dx itu adalah 2 sinus theta cosinus theta d theta berdasarkan sifat turunan ya. Nah, dari sini juga karena x-nya adalah sinus kuadrat theta, berarti 1 min x-nya kita dapatkan adalah 1 min sin kuadrat theta atau sama dengan cosinus kuadrat theta. Nah, dengan batas integralnya tentu saja akan berubah gitu ya. Batas integral untuk x-nya 0, jika x-nya 0, maka karena x adalah sin kuadrat theta, maka theta yang menghasilkan 0 itu juga harus 0, tetanya 0. Sedangkan untuk x-nya sama dengan 1, maka sin kuadrat theta, berarti agar sin kuadrat theta itu hasilnya 1, maka mau nggak mau tetanya itu harus 90 derajat atau pi per 2. Artinya nanti batas integralnya akan berubah dari 0 sampai pi per 2 begitu. Nah, maka dari definisi fungsi beta, beta pq sama dengan integral 0 1 x pangkat p min 1 1 min x pangkat q min 1 dx itu bisa kita ubah ya dengan memasukkan substitusi tadi, yaitu integralnya berubah ya batasnya dari 0 pi per 2 gitu ya. X nya saya masukkan sin kuadrat theta tadi sehingga menjadi sin kuadrat theta pangkat p min 1. Kemudian tadi 1 min x nya itu adalah cos kuadrat theta, maka kita masukkan juga
cos kuadrat theta pangkat Q min 1, begitu ya. Nah, lalu dx nya kita ganti dengan 2 sinus theta cosinus theta d theta. Oke. Nah, di sini ada sin kuadrat pangkat P min 1, berarti ini sama aja dengan sin theta pangkat 2P min 2 gitu ya. Mungkin 2-nya ini saya bawa ke depan dulu, berarti ini menjadi 2 integral 0 Pi per 2, ini menjadi sinus theta pangkat 2P min 2. Nah, saya kumpulkan dengan sin tetanya dikali sin theta, kemudian ini adalah sama cos theta pangkat 2 Q min 2 dengan menggunakan sifat pangkat ya, dikali cos theta d theta. Nah, dari sini akhirnya kita dapatkan bentuk fungsi beta dalam trigonometri, yaitu 2 integral 0 pi per 2 ya, batasnya 0 sampai pi per 2. Kemudian di sini 2p min 2, karena ini pangkat 1 maka menjadi 2p min 2 plus 1, berarti tinggal 2p min 1 saja, sehingga ini menjadi sinus theta pangkat 2p min 1. Begitu pula dengan cos tetanya ya, menjadi 2q min 1, berarti ini cos theta pangkat 2q min 1 d theta. Nah, inilah bentuk fungsi beta dalam trigonometri. Artinya kita bisa mendapatkan bentuk ketiga dari fungsi beta, yaitu dalam trigonometri gitu ya. Kemudian sebenarnya bentuk lain dari fungsi beta yang sering muncul juga adalah bentuk integral dengan batas integral dari 0 sampai infinite ya. Jadi bentuk lain yang sering muncul, jadi fungsi beta ini ada 4 bentuk yang sering sekali muncul gitu. Nah, kita sudah dapatkan 3, kita akan cari bentuk yang keempat. Nah, bentuk lainnya dengan kita memisalkan x nya itu adalah y per 1 plus y, misal begitu ya. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai dx nya itu tentu saja kita gunakan turunan pembagian ya, turunan parsial, turunan pembagian maksudnya, itu berarti UV minus U aksen V minus V aksen U per V kuadrat gitu ya, maka U nya adalah Y, maka kalau kita turunkan ini menjadi DY kali V nya adalah 1 plus Y begitu ya, U aksen V kemudian minus V aksen turunan seper Y juga adalah 1 plus Y adalah DY kali U, maka ini hasilnya adalah Y DY gitu ya, dibagi dengan V kuadrat 1 plus Y kuadrat. Oke, nah kalau ini saya jabarkan itu akan menjadi maaf, sama dengannya saya terus di sini, ini akan menjadi Y DY, sisanya adalah DY gitu ya, tinggal DY saja yang bagian ini karena ini Y DY nya saling menghilangkan, per 1 plus Y kuadrat. Kemudian 1 min X nya kita dapatkan 1 min Y per 1 plus Y gitu kan, sehingga hasilnya adalah, samakan penyebut, ini akan menghasilkan 1 per 1 plus Y gitu. Nah, untuk batasnya, untuk batas tentu saja jika X nya 0 maka Y nya juga 0 gitu ya. Namun jika X nya adalah 1
maka y-nya menjadi, perhatikan di sini, jika x-nya 1 maka y-nya adalah infinite gitu ya. Oke. Nah, dari pemisalan ini maka kita dapatkan akhirnya bentuk fungsi betanya, beta p q-nya itu adalah sama dengan, kita tuliskan dulu definisinya ya, 01 x pangkat p min 1 1 min x pangkat q min 1 dx. Nah, ini kita ubah menjadi 0 infinite gitu ya. X-nya saya ganti dengan y per 1 plus y per 1 plus y pangkat p min 1 min x-nya saya ganti dengan 1 per 1 plus y, berarti 1 per 1 plus y pangkat q min 1. Kemudian dx-nya saya ganti dengan dy per 1 plus y kuadrat, dy per 1 plus y kuadrat. Nah, oke. Nah, dengan kita menggunakan sedikit aljabar di sini ya, maka ini kita akan dapat hasilnya integral 0 infinite. Oke, di bagian atas ada y pangkat p min 1 gitu ya. Kemudian di bawahnya ada 1/1 plus y, ini juga ada 1 plus y, 1 per y gitu ya. Ketik satunya pangkat q min 1 tetap 1, sehingga sisa yang di bagian pembilang adalah y pangkat p min 1 saja, y pangkat p min 1. Nah, di bagian bawahnya itu ada 1 plus y pangkat p min 1, 1 plus y pangkat q min 1, kemudian ada 1 plus y kuadrat. Jika ini kita lakukan samakan penyebut, maka kita akan dapatkan 1 plus y pangkat p plus q, nah, dy. Inilah bentuk fungsi beta yang keempat yang sering muncul dalam suatu integral tentu dengan batas 0 sampai infinite gitu. Oke, sehingga ada 4 fungsi beta. Nah, kalau misalnya kita ketemu suatu bentuk integral, maka berarti kita akan arahkan bentuk integral itu ke dalam bentuk 4 fungsi ini. Artinya ke salah satu bentuk 4 fungsi beta ini, yang mana yang paling mendekati, dan tentu saja kadangkala harus melalui suatu trik tertentu agar bisa bentuknya mirip dengan bentuk fungsi beta yang dituju, begitu. Nah, dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi, berarti bahwa berbagai bentuk integral tertentu dapat dinyatakan sebagai fungsi beta. Oke, nah mungkin contoh ya, contoh agar misalnya lebih paham. Contoh gitu ya, saya berikan contoh misalnya ada bentuk integral 0 sampai infinite x pangkat 3 per 1 plus x pangkat 5 dx. Nah, perhatikan ini. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa ini bentuknya mirip dengan fungsi beta yang keempat ya. Fungsi beta yang keempat, berarti kita akan coba cari berapa nilai p dan q-nya. Nah, di sini x pangkat 3 berarti itu adalah x pangkat 4 min 1 gitu. Kenapa harus 4 min 1? Karena biar sesuai dengan bentuk p min 1, berarti p nya nanti dapat 4 gitu ya. Karena p nya 4, maka ini adalah 1 plus x, karena di sini adalah p plus q dan itu nilainya 5, maka ini harus 4 plus 1 dx gitu. Nah, berdasarkan bentuk ini
Perhatikan, berarti P-nya kita dapat 4, Q-nya adalah 1. Sehingga ini kita dapatkan besarnya adalah beta 4,1 gitu. Oke. Atau kemudian contoh yang lain ya. Contoh yang lain lagi. Misalnya saya memiliki suatu bentuk integral 0 dengan batas 0,2 gitu ya. Akar pangkat 3 8 min x pangkat 3 dx gitu misalnya ya. Nah, kita akan arahkan kemana ini gitu ya. Kita akan arahkan kemana kalau ini kita mau hitung dengan menggunakan fungsi beta. Maka ini kita lakukan trik gitu ya. Triknya adalah kita misalkan U itu adalah X pangkat 3/8, yang berarti kita dapatkan DU nya adalah 3/8 X kuadrat dx gitu. Dari sini pula kita bisa dapatkan X nya tiada lain adalah akar pangkat 3 dari 8U atau sama dengan 2 akar pangkat 3U gitu ya. Atau X pangkat 3 nya adalah 8U gitu. Nah, bagaimana dengan batas? Batas integralnya jika X nya sama dengan 0 gitu ya. Di sini kan X nya 0, maka kita dapatkan U nya juga adalah 0. Namun jika X nya 2, kenapa 2 ya? Karena di sini batas X nya kan 2, maka U nya akan menjadi X nya 2, berarti 2 pangkat 3, 8 bagi 8, maka U nya menjadi 1. Oleh karena itu bentuk integral tersebut akhirnya dapat kita tuliskan. Saya tulis ulang dulu. Integral pangkat 3 8 min X pangkat 3 dx itu akan menjadi integral dengan batas 0,1 gitu ya. Akar pangkat 3 dari 8 min X pangkat 3 nya diganti dengan 8U gitu ya, dengan 8U. Kemudian dx nya saya ganti dengan 3/8. Ini berarti dx adalah 8/3 x kuadrat du. Berarti di sini saya masukkan dx nya menjadi 8/3 x kuadrat du gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Ini menjadi integral 0,1, saya pakai pangkat saja biar enak, 8U. Kalau akar pangkat 3 berarti artinya pangkat 1/3 gitu ya. Nah, kemudian yang ini akan menjadi 8/3, X nya ini adalah 8U pangkat 1/3, berarti ini menjadi 8U pangkat 2/3 gitu ya, du. Oke, sampai di sini jelas. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini menjadi 0,1. Ini ada 8, 8 nya saya keluarkan dari kurung karena pangkat 1/3, berarti keluar kurung jadi 2. 1 min U pangkat 1/3, jadinya begitu ya. Kemudian yang ini ada U pangkat 2/3, berarti ini menjadi 8/3 dikali 1/8 pangkat 2/3 dikali 1/U pangkat 2/3 du gitu kan. Nah,
8 pangkat 2/3 artinya akar pangkat 38 kuadrat berarti menjadi 4 gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah 4/3, berarti integral 0,1 4/3 1 min U pangkat 1/3 gitu ya. Ini kemudian U pangkat min 2/3 DU, atau 4/3 nya saya bawa ke depan, ini menjadi integral 0,1 U pangkat min 2/3 1 min U pangkat 1/3 DU. Nah, perhatikan bentuk ini. Ternyata bentuk yang integralnya itu mirip dengan bentuk definisi dari fungsi beta yang pertama ya. Sehingga bisa saya akhirnya buat ini menjadi 4/3 integral 0,1 U nya min 2/3 itu sama aja dengan U 1/3 kurang 1 begitu ya. Nah, sedangkan yang itu 1 min U pangkat 1/3 itu sama aja dengan pangkat 4/3 min 1 DU ya kan. Jadi yang pangkat min 2/3 saya ubah menjadi 1/3 min 1, boleh kan, karena 1/3 min 1 ya minus 2/3, pangkat 1/3 nya adalah 4/3 min 1. Nah, dari sini kita dapatkan ini menjadi apa? Fungsi beta. Ini fungsi beta yang P nya adalah 1/3, Q nya adalah 4/3, jadi inilah beta 1/3,4/3. Inilah hasil dari integral ini gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin sudah kita bertanya-tanya, sebenarnya berapa sih nilai beta 1/3,4/3, atau berapa nilai dari beta P, Q gitu ya. Karena seperti fungsi gamma 5 ya 4 faktorial, langsung kita dapatkan bilangan hasil berupa suatu bilangan. Begitu pula dengan fungsi faktorial. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi beta? Berapa sih nilai beta P, Q gitu ya. Nah, ini kita akan cari dengan cara berikut ya. Ini kita dapat cari dengan cara kita akan gunakan fungsi gamma gitu ya. Ingat tentang fungsi gamma, ingat fungsi gamma ya. Fungsi gamma diberikan oleh gamma P itu tiada lain adalah integral dari 0 infinite gitu ya, X pangkat P min 1 E pangkat min X dx, begitu bukan? Nah, sekarang misal dari fungsi gamma ini kita misalkan ganti X nya dengan Y kuadrat begitu, sehingga kita dapatkan dx nya menjadi 2y dy gitu ya. Nah, untuk batas itu tetap jika X nya 0 maka Y nya juga 0, jika X nya adalah infinite maka Y nya adalah infinite. Kita ganti bentuk fungsi gamma ini dengan substitusi yang tadi, kita akan dapatkan gamma P itu hasilnya adalah integral 0 infinite, X nya saya ganti dengan Y kuadrat, berarti Y kuadrat pangkat P min 1 gitu ya, E pangkat min Y kuadrat 2Y dy gitu. Ini akan menghasilkan integral 0 infinite gitu ya, Y pangkat 2P min 2 gitu sesuai dengan sifat pangkat. Ini E pangkat min Y kuadrat 2Y dy, sehingga ini hasilnya adalah integral 0 infinite, 2 nya saya bawa ke depan, 2 integral 0 infinite Y pangkat 2P
min 1 akhirnya gitu ya, karena di sini ada y pangkat 1 gitu. E pangkat min y kuadrat dy. Inilah gamma P gitu kan. Nah, dengan cara yang sama dengan menggunakan analogi, kita bisa dapatkan bentuk gamma Q, yaitu apa? 2 integral 0 infinite, tapi variabelnya saya ubah x gitu aja ya, tapi tetap menggunakan bentuk integral ini, 2p min 1 e pangkat min x kuadrat dx. Boleh-boleh saja kan? Nah, baik, selanjutnya bentuk ini ya, saya sebut 1 2 gini, kemudian kita kalikan gitu ya, kita kalikan sehingga kita dapatkan gamma P gamma Q adalah 2 integral 0 infinite y pangkat 2p min 1 e pangkat min y kuadrat dy gitu ya, dikali dengan 2 integral 0 infinite x pangkat 2 q min 1 e pangkat min x kuadrat dx gitu. Nah, ini kemudian kita dapatkan 4 ya, 2 kali 2 4, ini menjadi integral 0 infinite x pangkat 2 q min 1 y pangkat 2 p min 1 e pangkat minus kuadratnya kita jumlahkan x kuadrat plus y kuadrat, itu saja gitu ya, dx dy menjadi integral lipat 2. Nah, kemudian kita gunakan koordinat polar ya. Kalau yang seperti ini kita enaknya kenapa? Karena di sini ada x kuadrat plus y kuadrat, ada hubungannya dengan r kuadrat kalau di dalam koordinat polar gitu ya. Koordinat polar yang mana x adalah r cos theta, y-nya adalah r sinus theta, dan x kuadrat plus y kuadrat adalah r kuadrat. Sedangkan dx dy elemen luas itu adalah r dr d theta gitu ya. Maka kita akan dapatkan gamma P gamma Q yaitu adalah 4. Oh ya, batasnya untuk R kan 0 infinite, batas untuk R dari 0 sampai infinite, sedangkan untuk theta dari 0 sampai pi per 2. Oke, maka ini integral 0 sampai infinite untuk R nya ya, ini batasnya untuk tetanya dari 0 sampai pi per 2 gitu ya. Ini R cos theta 2 q min 1, kemudian ini R sin theta 2p min 1 untuk y, ini untuk x, ini y ya. Kemudian e nya minus x kuadrat plus y kuadrat menjadi r kuadrat, ini menjadi r dr d theta. Oke, nah kemudian kita integralkan perbagiannya, ini menjadi 4 integral r sama dengan 0 infinite dari yang r saja ya, r pangkat 2p min 1 2q min 1, kemudian di sini ada r lagi 1, maka menjadi 2p plus 2q min 1 jadinya ya, karena harusnya min 2 tapi ada r lagi 1 menjadi min 1, itu e pangkat min r kuadrat dr. Nah untuk tetanya integral theta sama dengan 0 sampai pi per 2, itu akan menjadi cos theta pangkat 2p min 1 sin theta pangkat 2q min 1
d theta, begitu bukan? Ya. Nah, menarik ini ya, ini sangat menarik. Perhatikan di bagian ini. Yang bagian ini, oke, saya pakai tinta merah. Yang bagian ini, kemudian bagian ini, yang bagian ini saya dapat modifikasi jadi untuk gitu ya, untuk integral 0 infinite dari R pangkat 2P plus 2Q min 1 E pangkat min R kuadrat dr ya, itu tiada lain bisa saya tuliskan menjadi integral 0 infinite R pangkat 2 P plus Q min 1 E pangkat min R kuadrat dr, yang mana menurut bentuk keempat, perhatikan bentuk keempat, ya, misalkan bentuk keempat ini kalau kita perhatikan gitu ya, maka yang bagian ini tiada lain adalah setengah gitu ya dari gamma P plus Q. Oke. Nah, sedangkan untuk yang trigonometrinya 0pi/2 cos theta pangkat 2 Q min 1, di sini 2Q ya. 2Q kebalik, ini 2P. Nah, Q min 1, kemudian sin theta 2P min 1 gitu ya. D theta itu adalah berdasarkan bentuk ketiga fungsi beta. Bentuk ketiga fungsi beta. Nah, bentuk ketiga fungsi beta ini itu tiada lain adalah setengah dari beta PQ. Ini adalah setengah beta PQ. Oke. Nah, berdasarkan hubungan tadi, maka kita dapatkan gamma P gamma Q gitu ya. Bentuk integral ini gamma P gamma Q nya adalah setengah ini gitu ya, sama dengan 4, ada 4 nya di depan ini, berarti 4 dikali setengah gamma P plus Q dikali dengan setengah beta P Q, atau gamma P gamma Q adalah setengah dengan seperempat, berarti 4 hilang, menjadi gamma P plus Q beta P, Q, berarti beta P, Q ada hubungan dengan fungsi gamma, yaitu gamma P dikali gamma Q dibagi gamma P plus Q. Nah, akhirnya kita bisa dapatkan bentuk fungsi betanya gitu ya. Hubungannya seperti itu. Ini adalah nilai fungsi beta gitu. Nah, contoh ya mungkin ya. Contoh berarti kalau kita
memiliki beta 2,3 misalnya gitu, berarti ini adalah gamma 2 gamma 3 gitu kan, dikali gamma 2 plus 3, berarti sama aja dengan gamma 2 berapa ya, gamma 1 ya, 1 gamma 3 nya 2 faktorial 2 gitu ya, per gamma 5 berarti 4 faktorial. Nah, tinggal dihitung ya hasilnya. Sehingga kalau dari contoh yang tadi kita dapatkan bentuk integral. Contoh tadi, contoh yang terakhir, kita dapatkan nilainya adalah ini, beta 1/3,4/3 gitu ya. Berarti untuk integral 0,2 akar pangkat 38 min x kuadrat dx gitu ya, itu hasilnya x pangkat 3 tadi ya, x pangkat 3 itu hasilnya adalah 4/3 beta 1/3,4/3, maka itu sama aja dengan 4/3 dikali gamma 1/3 dikali gamma 4/3 dibagi gamma 1/3 tambah 4/3 berarti 5/3. Nah, silakan nanti dicari nilai gamma 1/3, gamma 4/3 maupun gamma 5/3, dicari pada tabel atau menggunakan hubungan rekursif. Nah, bagi yang masih bingung silahkan bisa tonton video tentang fungsi gamma, bagaimana mencari bentuk fungsi gamma dari tabel fungsi gamma dan bagaimana menggunakan hubungan rekursifnya. Oke, sampai di sini jelas ya.